Assalamualaikum, sahabat Pandawa Meratus. Salam Nusantara. Terima kasih kepada Anda semua yang telah subscribe, menonton, menyukai dan membagikan link channel ini. Saya doakan semoga Anda semua diberi panjang umur, sehat walafiat, dan diberi keberkahan rezeki lahir batin di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Dalam kesempatan ini kita masih membahas kisah perjalanan spiritual Wali Agung Ibrahim bin Azam bagian keempat dengan mengangkat judul 7 Keramat Wali Agung Ibrahim bin Azam, Doa Penakluk Singa atau Binatang Buas. Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah untuk beliau. Amin. Allahumma amin. Teman Ibrahim bin Azam menceritakan Ali bin Bakekar. Dia berkata, aku keluar bersama Ibrahim bin Azam dari Baitul Maqdis. Di tengah jalan kami kehabisan bekal, akhirnya kami makan tumbuh-tumbuhan dan akar pohon hingga badan kami terasa kasar, dan kami telah sampai pada keadaan yang lemah. Aku berkata, mari kita masuk ke kampung, barangkali saja kita mendapat pekerjaan. Ternyata di kampung tersebut terdapat sungai. Lalu Ibrahim berwudu dan membersihkan kedua kakinya. Aku kemudian masuk ke kampung mencari pekerjaan. Aku lalu berjumpa dengan beberapa orang yang mana dindingnya telah roboh, upah kerjanya 4 dirham. Aku berkata, aku telah mendapatkan pekerjaan. Ibrahim bin Azam kemudian mengerjakan pekerjaan laki-laki, sedangkan aku mengerjakan pekerjaan yang ringan. Lalu diantarkan kepada kami makan siang. Aku lalu mencuci kedua tanganku untuk segera makan. Ibrahim bin Azam berkata kepadaku, apakah ini masuk dalam syaratmu setelah engkau pergi meninggalkan sungai? Aku jawab, bukan. Dia berkata, bersabarlah, hingga engkau mengambil upahmu, dan membeli. Ketika kami telah menyelesaikan pekerjaan, kami pun menerima uang dirham kemudian membeli, dan makan makanan kami. Setelah itu kami pergi. Di tengah jalan kami kembali merasa lapar, lalu kami mendatangi salah satu kampung dari perkampungan Homs. Di situ kami menjumpai orang yang memberi air. Lalu Ibrahim bin Azam berwudu untuk melaksanakan sholat, dan membersihkan kedua kakinya, dan ternyata di samping kami ada sebuah rumah yang mempunyai kamar. Pemilik kamar itu melihat kami ketika kami datang sedangkan kami belum makan. Pemilik kamar itu kemudian mengirimkan kepada kami nampan yang berisi bubur dan roti Irak. Dia menghidangkannya di depan kami. Ketika Ibrahim bin Azam telah menyelesaikan sholat, dia bertanya, siapakah yang mengirimkan makanan ini? Aku menjawab, pemilik rumah. Dia bertanya, siapakah namanya? Aku menjawab, Fulan bin Fulan. Ibrahim bin Azam lalu makan, dan aku juga ikut makan. Selanjutnya kami sampai di tengah kota Antakya. Ketika itu telah tiba waktu panen. Kami kemudian ikut memanen dengan upah 80 dirham. Aku mengambil setengah upah kemudian pulang. Aku tidak mampu menemaninya. Aku ingin pulang ke Baitul Maqdis. Ibrahim bertanya, engkau tidak mau menemani aku? Ibrahim kemudian masuk ke Antakya, dan membeli 2 kain dengan uang dirham tersebut. Ibrahim berkata, jika engkau sampai di kampung ini, dan itu, yang kita di kampung itu disuguhkan makanan, tanyakanlah tentang Fulan bin Fulan, lalu bayarkanlah kepadanya 2 kain. Selanjutnya dia memberikan kepadaku sisa uang dirham, sedangkan dia tidak mengambil sedikit pun. Aku lalu memberikan 2 kain itu kepada orang yang menyuguhkan kami makan. Orang itu bertanya, siapakah yang mengirimnya? Aku menjawab, Ibrahim bin Azam. Orang itu berkata, siapakah Ibrahim bin Azam? Aku lalu memberitahukan kepadanya, bahwa Ibrahim bin Azam adalah salah seorang dari 2 orang yang disuguhkan makanan. Orang itu kemudian mengambil kain tersebut lalu aku melanjutkan perjalanan ke Baitul Maqdis. Berselang beberapa lama aku tinggal di Baitul Maqdis, aku kembali, dan bertanya tentang orang yang menyuguhkan kami makan. Maka disampaikan kepadaku, orang itu telah meninggal, dan dikafani dengan 2 kain. Damrah menceritakan bahwa suatu ketika kami sedang berada di salah satu sudut rumah.
Pada waktu Ibrahim sedang mengarit, sedangkan Sulaiman Abu Ilyas duduk di depan pintu mengenakan mantel dari bulu domba. Ibrahim lalu berkata, "Wahai Sulaiman, masuklah. Jangan sampai ada seseorang yang lewat kemudian dia menyangka bahwa engkau adalah seorang peminta-minta, dan dia memberikan sesuatu kepadamu." Abu Qatadah menceritakan bahwa Ibrahim bin Azam, Abu Usman al-Marji Marjahamad, Yusuf bin Asyad, dan Hujaifah al-Marashi datang menemuiku. Mereka kemudian menginap di kediamanku selama beberapa hari. Mereka berkata kepadaku, "Carikanlah ladang untuk kami, hingga kami bisa mengaritnya." Aku pun menemui Dihkan, dan menerima pekerjaan mengarit untuk mereka dengan perjanjian 50 potong dengan upah 50 dirham. Setelah itu aku duduk bersama mereka hingga matahari terbenam. Aku pun berniat untuk bermalam bersama mereka, hanya saja mereka melarang aku. Aku lantas pulang, dan meninggalkan mereka di ladang. Keesokan harinya aku kembali lagi menemui mereka. Ternyata ladang tersebut telah selesai diarit, dan tidak ada satu batang pun yang tersisa. Kemudian Dahkan datang dan berkata, "Kalian bekerja dengan baik, semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik kepada kalian. Apakah kalian masih ingin mengerjakan ladang yang lain?" Mereka menjawab, "Tidak." Mereka kemudian menyerahkan kepadaku 40 dirham sedangkan mereka hanya mengambil 10 dirham. Demi Allah, aku mengetahui bahwa mereka mengarit batang dengan tangan-tangan mereka sendiri. Half bin Tamim bercerita bahwa pada suatu waktu Ibrahim bin Azam berkata, "Seseorang datang kepadaku membawa sejumlah dinar." Orang itu berkata, "Terimalah." Maka aku berkata, "Aku tidak membutuhkannya." Lalu dia datang lagi kepadaku membawa kuda yang telah diikat, dan dipasangi pelana. Orang itu berkata, "Aku membawakannya untukmu." Aku menjawab, "Aku tidak membutuhkannya." Kemudian orang itu kembali lagi, dan aku tahu bahwa yang dia bawa adalah kursiku atau kendaraanku. Orang itu berkata, "Kemarilah, aku akan membantumu." Tatkala orang-orang mengetahui bahwa aku tidak berebutan dengan mereka dalam masalah dunia, mereka berbalik melihat kepadaku, seakan-akan aku hanyalah binatang melata. Atau aku bagi mereka bagaikan tanda. Sekiranya aku menerima dari mereka, niscaya orang-orang itu akan marah kepadaku. Sungguh, aku pernah berjumpa dengan suatu kaum, di mana mereka tidak disenangi apabila meninggalkan kelebihan-kelebihan tersebut. Adapun bagi orang-orang yang hidup pada zaman ini, mereka beranggapan apabila seseorang meninggalkan sesuatu dari dunia, maka seolah-olah dia telah meninggalkan sesuatu. Abu Khalid bin Yazid bin Sufyan menceritakan bahwa Ibrahim bin Azam suatu ketika duduk di wilayah timur kota Damaskus. Tiba-tiba ada seseorang yang mengendarai keledai melewatinya. Orang itu berkata kepada Ibrahim bin Azam, "Wahai Abu Ishak, sesungguhnya aku mempunyai hajat kepadamu dan aku berharap engkau mau melakukannya." Ibrahim berkata, "Jika aku mampu, maka aku akan menunaikannya, namun jika tidak aku akan menyampaikan uzurku." Orang itu berkata kepada Ibrahim, "Sungguh, musim dingin negeri Syam sangat dingin sekali. Aku juga ingin mengganti 2 pakaianmu itu dengan 2 pakaian baru." Ibrahim bertanya kepadanya, "Jika engkau adalah orang kaya maka aku mau menerimanya. Namun jika engkau orang miskin maka aku tidak mau menerimanya darimu." Orang itu berkata, "Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang memiliki harta, dan barang yang banyak." Ibrahim bertanya kepadanya, "Tapi mengapa aku melihatmu pagi, dan sore keluar bersama keledaimu?" Orang itu menjawab, "Aku memberikan orang ini, dan mengambil dari orang lain, serta melengkapi dari yang lainnya." Maka Ibrahim berkata kepadanya, "Berdirilah, sesungguhnya engkau adalah orang miskin. Engkau masih membutuhkan tambahan dengan terus-menerus mencari." Setelah melakukan mujahadah panjang dengan melawan hawa nafsunya, berikut di antara banyak keramat yang dimiliki Ibrahim. Keramat pertama, anak bebal jadi cerdas. Al-Hasan Al-Fazari bercerita, Ibrahim bin Azam mengunjungi kami, dan setiap dia datang selalu menemui ayahku,
Waktu itu aku masih kecil. Dia datang dan mengetuk pintu. Ayah memerintahkanku, lihatlah siapa itu. Aku keluar, ternyata dia laki-laki berjubah. Aku takut, dan langsung masuk. Aku mengadu pada ayah. Ayah, ada orang yang tidak aku kenal. Ayah kemudian keluar menemuinya, dan saat ayah melihat orang itu langsung memeluknya, kemudian mereka berdua masuk, dan mereka saling bercerita sedangkan aku berdiri di depan mereka berdua. Ayah bicara pada Ibnu Azam, "Wahai Abu Ishak, anakku ini tidak pintar belajar. Tolonglah doakan pada Allah supaya anakku bisa belajar, semoga mendapat rezeki yang halal." Maka Ibrahim memangku diriku, dan kemudian mengusap kepalaku dan berdoa, "Ya Allah, ajarkanlah kitab suci-Mu kepada anak ini dan berilah ia rezeki yang halal." Allah mengajarkan padaku kitab suci, dan datang serombongan lebah lalu hinggap di rumahku dan selalu bertambah sehingga aku harus memasukkan buku-bukuku ke dalam peti. Keramat kedua, tidak tidur selama sebulan. Abu Ishak Al-Fazari berkata, Ibrahim bin Azam pada bulan Ramadan mengarit gandum di siang hari dan melaksanakan sholat pada malam hari. Dia selama 30 hari, tidak tidur pada waktu malam, demikian pada waktu siang. Abu Yusuf Al-Ghasuli Yakub bin Al-Mughirah berkata, kami pernah bersama Ibrahim bin Azam mengarit gandum pada bulan Ramadan. Lalu disampaikan kepadanya, wahai Abu Ishak, sekiranya engkau pergi bersama kami ke Madinah dan kita berpuasa 10 hari terakhir di Madinah. Barangkali saja kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ibrahim bin Azam berkata, tinggallah di sini kemudian beramallah dengan sungguh-sungguh, niscaya kalian akan bertemu dengan Lailatul Qadar setiap malam. Keramat ketiga, takut akan dosa. Ali bin Bakekar menceritakan, Ibrahim bin Azam pernah bekerja di Palestina sebagai pekerja upahan. Tiba-tiba ada pasukan yang lewat menuju Mesir. Ibrahim lalu memutuskan timba dan melemparkannya ke dalam sumur agar tidak memberikan minum kepada mereka. Pasukan itu memukul kepala Ibrahim, dan bertanya kepadanya perihal jalan sedangkan Ibrahim terus berjaga-jaga untuk tidak memberikan air kepada mereka. Ibrahim berkata, sifat wara ini bukan untukku dan bukan untukmu. Sahabat Pandawa meratus, Ibrahim tidak mau mengasih minum prajurit itu karena dia tidak mengantongi izin pemilik sumur tersebut. Aku mendengar Ahmad bin Daud berkata, Yazid melewati Ibrahim bin Azam dan dia memperhatikan kebun anggur. Yazid berkata, ambilkanlah kami anggur tersebut. Ibrahim menjawab, pemiliknya belum mengizinkannya kepadaku. Ahmad bin Daud berkata, Yazid lalu memutar-mutarkan cambuk dan memegang rambut yang beruban. Ibrahim berusaha menenangkan dirinya dan mengangguk-anggukkan kepalanya seraya berkata, pukullah kepalaku, jika dia bermaksiat kepada Allah. Yazid tidak bisa berbuat apa-apa kepada Ibrahim. Keramat keempat, mencerai-beraikan musuh. Asya menceritakan kepada kami dari salah seorang sahabat Ibrahim, bahwa ketika Ibrahim melihat musuh dalam perang jihad, dia menceburkan dirinya ke laut. Kemudian Ibrahim berenang ke arah musuh bersama seseorang. Tatkala musuh melihat hal tersebut, mereka pun lari bercerai-berai. Keramat kelima, tak ada makanan halal, lebih baik makan pasir dan tanah. Said bin Harb menceritakan bahwa Ibrahim datang ke Mekah, dan dia singgah di tempat Abdul Aziz bin Abu Rawat dengan membawa kantong yang terbuat dari bulu kijang. Ibrahim lalu mengaitkan kantong tersebut pada tiang kemudian pergi melaksanakan tawaf. Setelah Ibrahim pergi, Sufyan Sauri masuk ke rumah Abdul Aziz seraya berkata, milik siapakah kantong ini? Mereka menjawab, milik saudaramu Ibrahim bin Adam. Sufyan berkata, barangkali saja dia membawa buah-buahan dari Syam. Said bin Harb berkata, Sufyan lalu menurunkan kantong tersebut. Ternyata kantong itu berisi tanah. Sufyan kembali mengikat kantong tersebut, dan mengembalikannya ke tiang. Sufyan lalu keluar, dan Ibrahim telah kembali. Abdul Aziz kemudian menceritakan apa yang dilakukan oleh Sufyan. Maka Ibrahim berkata, ketahuilah,
ini adalah makananku sejak sebulan. Atta bin Muslim menceritakan kepada kami, dia berkata, uang belanja Ibrahim bin Azam hilang ketika di Mekah. Dia pun tinggal di Mekah selama 15 hari dengan makan pasir. Abu Muawiyah al-Aswad bercerita bahwa dia melihat Ibrahim makan tanah selama 20 hari. Selanjutnya Ibrahim berkata, wahai Abu Muawiyah, sekiranya aku tidak khawatir merusak tubuhku maka aku hanya akan makan tanah sampai aku kembali kepada Allah. Hingga orang menyebutkan kepadaku bahwa dari mana makanan halal itu. Abu Ishaq al-Fazari berkata, Ibrahim bin Azam mengabarkan kepadaku, bahwa dia menderita kelaparan beberapa hari, dan dia menuangkan air ke pasir lalu memakannya. Keramat ke-6, syukur atas musibah. Pada suatu hari Ibrahim dan temannya pergi ke gunung untuk menjadi buruh upahan. Hasil dari pekerjaan itu mereka mendapat bahan makanan. Bahan makanan itu mereka pikul hingga sampai ke pasar Salmiyah. Ibrahim beranjak menuju kampung, dan temannya menjual bahan makanan tersebut seharga 30 dinar. Ketika uang itu aku simpan di kantongku ternyata uang itu hilang. Lalu aku bertemu dengan orang kepercayaan Asma, istri Abdullah bin Solih, sedangkan dia mengenalku seraya bertanya, apa yang engkau lakukan di sini? Aku pun menceritakan kisahku kepadanya. Orang kepercayaan Asma lalu pergi dan kembali lagi dengan membawa uang sejumlah 200 dinar. Dia bertanya, di mana Ibrahim? Aku menjawab, di kampung. Orang itu berkata, berangkatlah. Kami lantas mendatangi Ibrahim yang saat itu dalam keadaan berteduh. Kepalanya dia tempatkan di tempat yang teduh sementara kakinya dia biarkan terkena matahari. Aku berkata, uang dinar hilang. Maka Ibrahim berkata, segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkan kita dari uang dinar tersebut. Orang kepercayaan Asma berkata, ini 200 dinar, Asma mengirimkannya untukmu. Namun Ibrahim menolak pemberian tersebut seraya mengangkat kepalanya dan berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah memberikan nikmat kepada kita dengan cara menghilangkan uang tersebut. Keramat ke-7, menundukkan singa. Dikisahkan bahwa orang-orang datang mengadu pada Ibrahim bin Azam, hai Ibrahim, ada seekor singa yang berdiri di tengah jalan yang banyak dilalui orang. Ibrahim segera menuju ke tempat itu sambil berkata, hai singa, jika kamu diperintahkan untuk sesuatu di tempat ini maka kerjakanlah, jika kamu tidak ada yang memerintah kemari, maka pergilah kamu dari tempat ini. Singa itu segera menyingkir setelah mendengar seruan Ibrahim bin Azam. Kemudian Ibrahim mengajarkan orang-orang itu untuk membaca doa yang memohon perlindungan dari Allah setiap pagi dan petang. Khalaf bin Tamim bercerita, kami musafir bersama Ibrahim bin Azam. Tiba-tiba dia dikerumuni orang dan mengadu. Mereka berkata, ada singa yang menghadang di tengah perjalanan kami. Ibrahim bin Azam mendatangi tempat tersebut dan berkata pada singa itu, wahai Abu Harits, jika engkau memerintahkan kami melakukan sesuatu, perintahkanlah. Jika engkau tidak menginginkan apa-apa dari kami, aku harap biarkan kami pergi. Singa itu pun pergi sambil memperhatikan mereka. Ibrahim bin Azam berkata kepada kami, setiap pagi dan petang, biasakanlah membaca doa, ya Allah, jagalah kami dengan penglihatan-Mu yang tidak pernah tertidur, peliharalah kami dengan benteng-Mu yang tak pernah hancur, dan kasihanilah kami dengan kekuasaan-Mu atas kami, dan janganlah kami dicelakakan, Engkaulah segala harapan kami. Ibrahim bin Adam meneruskan pembicaraannya, aku membaca doa itu saat memakai baju dan hendak belanja, maka aku tidak pernah kehilangan. Khalaf bin Tamim menambahkan manfaat doa itu, sudah 50-an tahun aku melakukan perjalanan terus-menerus, aku selalu mewiridkan doa itu. Aku pun tidak pernah kecurian, dan selalu menjumpai keberuntungan. Nasr bin Mansur al-Mishisi Abu Muhammad menceritakan kepada kami, Ibrahim datang ke Al-Mishishah, lalu dia singgah di rumah Abu Ishaq al-Fazari. Dia mencari Abu Ishaq, dan diberitahukan kepadanya bahwa Abu Ishaq sedang keluar. Ibrahim bin Azam berkata, sampaikan kepadanya jika dia datang,
bahwa saudaranya yang bernama Ibrahim datang mencarinya, dan dia akan pergi ke padang ini dan itu menggembalakan kudanya. Ibrahim lalu pergi ke padang tersebut dan dia mendapatkan orang-orang sedang menggembalakan hewan ternak mereka dan dia juga ikut menggembalakan kudanya hingga sore hari. Orang-orang itu berkata kepadanya, "Gabungkanlah kudamu ke kumpulan hewan ternak kami karena binatang buas biasanya datang." Namun Ibrahim menolak tawaran mereka dan mencari tempat yang agak jauh. Orang-orang kemudian menyalakan api di sekitar mereka lalu mengambil kuda mereka sebagai penjaga. Di padang itu juga terdapat dua kelompok yang saling menjaga. Orang-orang itu berkata kepada Ibrahim bin Azam, "Kami menjaga hewan ternak kami dengan perangkap serta batu-batuan, hendaknya engkau juga menyediakannya." Ibrahim berkata, "Apakah yang dilakukan dengan jebakan itu?" Ibrahim lalu mengusap wajahnya, dan memasukkan tangannya di antara kedua pahanya, kemudian dia berdiri dan tidak bergerak. Orang-orang pun merasa heran kepadanya karena dia tidak mau membuat jebakan. Ibrahim berkata kepada mereka, "Pergilah kalian." Orang-orang itu lalu duduk membuat jebakan untuk binatang buas. Sedangkan Ibrahim, dia berdiri melaksanakan sholat, dan orang-orang itu memperhatikannya. Pada suatu malam, Ibrahim didatangi oleh 3 ekor singa yang datang secara beriringan. Singa yang pertama maju mendatanginya, sang singa menciumnya dan berputar-putar mengelilingi Ibrahim lalu pergi mencari tempat kemudian singa itu berbaring. Singa kedua dan ketiga juga melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh singa yang pertama. Sedangkan Ibrahim bin Azam terus melanjutkan sholatnya pada malam itu. Ketika masuk waktu sahur, Ibrahim bertanya kepada singa tersebut, "Apakah yang menyebabkan kalian datang? Apakah kalian hendak memakan aku?" "Pergilah." Singa-singa itu lalu berdiri dan pergi. Keesokan harinya Abu Ishaq Al-Fazari datang kepada orang-orang itu dan bertanya kepada mereka seraya berkata, "Apakah kalian kedatangan seseorang?" Mereka menjawab, "Kami didatangi oleh orang gila." Kemudian mereka menceritakan kepada Al-Fazari apa yang telah terjadi. Al-Fazari bertanya, "Tahukah kalian siapa orang itu?" Mereka menjawab, "Tidak." Al-Fazari berkata, "Dia adalah Ibrahim bin Azam." Al-Fazari lalu pergi bersama mereka menemui Ibrahim bin Azam. Al-Fazari mengucapkan salam kepadanya, dan orang-orang itu ikut juga mengucapkan salam.